Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Selamat pagi, salam Imagine. Kami dari tim 2 SMA Cahaya akan menampilkan video pembelajaran dari materi Bahasa Indonesia kelas 10 tentang teks eksposisi. Pada video ini kami menggunakan model discovery dengan pendekatan berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Oke, baik. Nah, kita bertemu lagi hari ini. Kita akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang eksposisi. Tapi sebelumnya, Ibu sudah pernah menjelaskan tentang eksposisi. Kira-kira siapa di sini yang masih ingat teori tentang eksposisi? Saya, Miss. Oke, silakan dia. Nah, jadi Miss, yang saya ingat tentang pembelajaran kemarin bahwa teks eksposisi itu adalah sebuah teks yang memberikan informasi-informasi yang bersifat padat dan jelas. Nah, di dalam teks eksposisi itu pula ada pendapat dari si penulis yang didukung oleh fakta, Miss. Begitu yang dapat saya tangkap, Miss. Oke, benar. Berikan tepuk tangan kepada video. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi tentang eksposisi. Nah, Miss di sini tidak mengulang apa itu eksposisi, tetapi kita melanjutkan. Untuk pembelajaran kali ini kita akan masuk dengan tujuan pembelajaran yang ada di depan. Tujuan pembelajarannya itu menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan simpati, peduli, empati, dan pendapat dari teks eksposisi. Artinya, kamu nanti akan saya berikan sebuah video, kemudian ada dari kertas karton, Anda akan menyimak, kemudian melihat, dan menginterpretasi gagasan yang terdapat di dalamnya. Baik, semua sudah bergabung dengan kelompok masing-masing dan menggunakan kelompok yang tiket. Nah, yang mendapatkan kertas karton, maka supaya diamati. Kemudian yang mendapatkan video supaya kita lihat bersama di dalam slide dan juga kamu dengarkan dengan bersama. Nanti berdasarkan video ini, kamu nanti menginterpretasi gagasan yang terdapat di dalamnya. Bisa ya untuk kelompok yang mendapatkan video. Video sudah Anda dengarkan, kemudian yang mendapatkan kertas karton tadi sudah mengamati masalah dan juga solusi yang ditawarkan yang terdapat di dalam penulisan eksposisi tersebut. Nah, di sini misalkan memutar screen, jadi kelompok siapapun yang terpilih itu akan tampil untuk menginterpretasikan apa yang didapat berdasarkan contoh eksposisi masing-masing. Oke? Wow. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan menginterpretasikan yang sudah ditampilkan di depan tadi. Jadi perwakilan dari kami yaitu Gideon. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sebagai moderator yaitu Rini. Saya Gideon Sitinja sebagai perwakilan kelompok. Saya Tania. Saya Tasya. Saya Vito. Langsung saja kita dengarkan interpretasi dari kelompok kami. Nah, dari video tadi yang dapat kami simpulkan atau kami interpretasikan adalah bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita ini, terutama pada era digitalisasi ini, kita telah terserang namanya penyakit internet. Nah,
dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari yang namanya handphone, komputer, ataupun laptop, atau perangkat-perangkat gadget lainnya. Nah, di masa sekarang inilah anak-anak remaja, bahkan sampai dewasa pun sudah tidak bisa lagi terlepas dari yang namanya handphone ataupun gadget. Maka dari itu dapatlah kita temukan masalahnya, bahwa masalah kita sekarang ini adalah masalah penggunaan gadget atau kecanduan gadget. Nah, di hari-hari kita dapat menghabiskan waktu kita dengan bermain gadget, bahkan sampai lupa waktu. Itulah yang menjadi permasalahan utamanya bagi kita para remaja. Nah, maka dari itu kita pun perlu mengatur waktu kita dalam bermain gadget. Solusi yang dapat saya sampaikan bagi kita remaja adalah kita harus mampu mengatur waktu. Jangan melupakan hal-hal penting demi bermain gadget. Nah, itulah yang dapat kami interpretasikan melalui video yang telah ditampilkan. Terima kasih. Baik, sekian dari kami yang sudah menyampaikan interpretasi. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan kepada kelompok yang berikutnya. Kita akan putar spin kembali. Kelompok siapapun yang akan tampil supaya kelompoknya siap. Oke, kelompok 5. Siapa kelompok 5? Jessica. Selamat pagi, Miss dan teman-teman semua. Pagi. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menginterpretasikan kertas karton yang sudah kami amati mengenai teks eksposisi. Sebelum lanjut, kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya Priscila sebagai moderator. Saya Jessica sebagai perwakilan kelompok. Saya Justin. Saya Hakim. Saya Kesia dan saya Yeni. Pada kesempatan kali ini, kami saya Jessica untuk mewakilkan apa isi dari teks eksposisi ini. Jadi teman-teman dari kelompok kami yang sudah mengamati dari kertas karton yang sudah kami baca berikut, kami menemukan bahwa masalahnya ialah sampah-sampah yang ada di dataran Indonesia yang sudah menumpuk di sudut-sudut perkotaan. Contohnya seperti di jalanan, di sungai, kemudian di tempat pembuangan sampah, yang dimana disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari masyarakat, kemudian banyaknya penduduk dan juga pengelolaan sampah yang buruk. Dan juga solusi yang ditawarkan yang sudah kami baca ialah dengan peningkatan kebijakan dari pemerintah, kemudian pengelolaan sampah yang semakin diperbaiki dengan adanya peningkatan fasilitas dari pemerintah, kemudian peningkatan kesadaran, dan pemanfaatan kembali sampah berupa recycle yang dapat memiliki nilai jual dan juga memanfaatkan dalam kehidupan. Baik, sekian hasil dari interpretasi kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Ini semua kelompok sudah mengembangkan hasil kesempatan mereka, baik yang menggunakan kertas karton tadi, baik pun dari video. Nah, kita akan masuk di yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Sebastian. Jadi kesimpulan hari ini itu dari dua masalah yang kita bahas, mulai dari bentuk video dan karton, itu tentang masalah sosial yang banyak terjadi. Jadi teks eksposisi ini membilangkan bagaimana masalah sosial itu bisa terjadi, mulai dari dampaknya, penyebabnya, dan asal dari masalah tersebut. Dan juga masalah yang dibahas di teks eksposisi ini itu masalah yang lagi marak-maraknya yang terjadi dalam masyarakat. Jadi teks eksposisi itu memberikan informasi kepada kita dan juga memberikan suatu gambaran kepada kita supaya kita tidak melakukan sesuatu atau untuk mencegahnya ke depannya supaya tidak terjadi kepada kita. Oke, terima kasih. Apa kira-kira yang dapat kamu temukan atau manfaat pembelajaran hari ini? Ada yang bisa memberikan refleksinya sebagai bahan refleksi? Saya Miss. Oke, silakan kepada Windy. Baik, yang dapat saya manfaatkan dari materi tersebut,
saya mendapat bahwa teks eksposisi memberikan informasi-informasi yang singkat dan jelas, dan kita dapat mengetahui informasi yang telah kita dapat dan tentang kecanduan gadget yang telah ditemukan dalam remaja sekarang. Seperti yang dijelaskan oleh video teman kita dapat dalam remaja tersebut kita dapat mengetahui bahwa remaja pada zaman sekarang selalu menggunakan kecanduan gadget. Jadi kita dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita dapat memanfaatkan bahwa kita dapat mengurangi kecanduan gadget itu. Kita dapat lebih meluangkan waktu kita dalam kepentingan kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Baik, demikianlah pertemuan kita hari ini untuk materi eksposisi. Pertemuan berikutnya kita akan melanjutkannya dengan materi yang baru. Itu ada di materi yang keempat, ada materi hikayat. Dan untuk tugas di rumah itu kamu kerjakan di halaman 80. Mengerti? Ada pertanyaan? Tidak ada. Selamat pagi. Demikianlah video pembelajaran kami dari tim 2 SMA Cahaya Medan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Salam Imam Gede.